Dimas, Rumi, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku setelah ini. Namun jangan biarkan adikmu jatuh ke tangan makhluk ini, ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Setelah kepergianku, tidak ada lagi keluarga atau keturunanku yang tersisa. Itu artinya tidak ada lagi dendam leluhur kalian yang harus dibalaskan, dan kalian bisa hidup dengan tenang. Ismi mencoba menahan tangisnya. Ia tidak pernah tahu masalahnya akan menjadi sepelik ini. Aku menggenggam tangan Rumi dan mendekat ke Mbah Jiwo. Begitu juga dengan Ismi yang mencoba menghalangiku. Apa maksud Mbah Jiwo? Tidak ada keluarga yang tersisa. Lalu kami siapa? Ucapku yang segera berdiri di samping Mbah Jiwo bersama dengan Ismi dan Rumi. Iya Mbah, Rumi gak peduli sama cerita makhluk itu. Yang Rumi tahu, Mbah Jiwo baik sama Rumi sama Mas Dimas. Mbah udah kayak Mbah Rumi sendiri. Kali ini Rumi yang mencoba menyampaikan perasaannya ke Mbah Jiwo. Kali ini air mata di wajah Ismi benar-benar tumpah. Sepertinya ia tidak menyangka reaksiku dan Rumi. Mbah Jiwo, Ismi juga gak punya siapa-siapa. Walaupun 3 hari ini ada karena bencana ini, Ismi ngerasa punya keluarga lagi, ucapnya sambil menutup matanya untuk menyembunyikan air matanya. Dengan sigap, Rumi memeluk bahu Ismi dan mencoba menghiburnya. Tiba-tiba Pak Le tertawa. Ternyata Mbah Jiwo juga bisa mendidik anak dengan baik. Aku tersenyum melihat tingkah Pak Le yang santai, seolah tidak mengingat bahwa dirinya baru saja bebas dari lautan ular itu. Karena tidak hanya Mbah Jiwo, ketulusan Pak Le yang setengah mati membantu kami sejak di kampung Srawen membuat kami tidak punya alasan apapun untuk menyimpan dendam, apalagi menyakiti orang lain. Akhirnya Pak Le maju mendahului kami menghadapi setan wanita itu. Aku segera menyusul dengan genggaman tanganku yang sudah dihiasi kabut berwarna hitam. Dendam hanya akan menciptakan dendam yang lain. Satu-satunya cara menyelesaikan hanyalah dengan mengakhiri urusan kami dengan makhluk lanat seperti kalian, ucapku sembari membacakan mantra berbahasa Jawa kuno yang diajarkan Mbah Jiwo. Hingga sosok makhluk besar bertubuh hitam berwajah kerbau muncul tepat di hadapan kami. Ki Maisa Ombo. Le, ojo dolan ning alas ado-ado, engko diparani demit kebo ireng, ucap ibu yang memperingatkanku setiap akan bermain di hutan. Nggih Bu, balasku yang segera berlari masuk jauh ke dalam hutan menuju sebuah tempat pemandian kuno yang mendapatkan aliran air dari mata air di atas bukit tanpa menghiraukan perkataan ibu. Benar kata ibu, semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, sesosok makhluk berkepala kerbau berkulit hitam dengan cakar besar yang menggantung di lengannya yang panjang muncul dari dalam kegelapan hutan. Ada yang masuk dari timur desa, ucapku memberi informasi pada makhluk itu. Seolah mengerti maksudku, makhluk berwajah kerbau itu berlari menuju arah yang kutunjukkan hingga kami berhasil menemukan posisi beberapa orang yang masuk ke hutan ini dari arah timur desa. Dari jarak yang tak terlihat, makhluk berkepala kerbau itu meraung dengan keras hingga membuat orang-orang itu ketakutan. Tak mau kalah, saat mereka mencapai pohon tempatku menunggu, aku melemparkan beberapa ular sawah yang sudah kukumpulkan dan kusimpan di tas kain lusuku tepat di atas tubuh mereka. Pergi, ucapku dengan berusaha membuat suaraku terlihat berat dengan selongsong bambu yang kupasang di depan mulutku. Dengan kekuatan yang besar, makhluk berwajah kerbau itu memukul tanah berkali-kali, seolah memperdengarkan suara langkah kaki raksasa yang mengejar orang itu. Cukup dengan cara ini, biasanya mereka yang datang ke tengah hutan ini untuk mencari ilmu atau pesugihan akan mengurunkan niatnya dan meninggalkan hutan ini. Jika mereka kembali pun, aku sudah siap untuk mengusirnya lagi. Entah dari mana tersebar kabar mengenai keajaiban dari pemandian di lembah ini. Konon,
Mereka yang mandi di tempat ini dengan membawa persembahan berupa ayam cemani dan beberapa syarat, keinginannya akan terkabul. Namun aku tahu, walaupun keinginan mereka terkabul, mereka yang telah melakukan ritual itu akan menjadi mengikut ratu ular yang sering kita dengar di berbagai cerita-cerita. Beberapa cerita yang tersebar, mereka pelaku pesugihan itu akan kembali ke tempat ini dalam wujud ular hingga demit bertubuh hitam. Aku tak mau hal itu terjadi, sehingga dulu aku seorang diri menggunakan beberapa trik nakalku untuk mengusir siapapun yang mencoba mendekat ke pemandian. Sampai suatu ketika, di tengah kejahilanku, makhluk berwajah kerbau ini datang seolah menunjukkan niat untuk membantuku untuk menjalankan misi ini hingga saat ini. Sekarang, dia adalah temanku, penunggu sebenarnya lembah keramat, sang penjaga hutan di lembah ini, Ki Maisa Ombo. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan semengerikan ini. Berbagai wujud siluman ular dan makhluk jadi-jadian mengepung kami berlima di tengah gelapnya hutan yang merupakan sarang mereka. Kalian semua jangan pernah berhenti membaca doa kepada Yang Maha Kuasa. Hanya dengan kekuatannya lah kita bisa selamat dari situasi ini, perintah Pak Lek pada kami. Kami mengerti, kami butuh keajaiban untuk selamat dari tempat ini. Saat bujuk rayu siluman wanita yang memimpin siluman ular itu sudah tidak berguna untuk kami, dengan segera ia memerintahkan seluruh pengikutnya untuk menyerang kami. Berbagai macam ular jatuh dari atas pohon dengan berbagai ukuran. Bajiwo memutarkan cambuknya menghindarkan kami dari serangan ular-ular itu. Namun dari belakang siluman itu muncul makhluk-makhluk hitam besar bermata merah menyerang kami. Untungnya Ki Maisa Ombo segera menyambut mereka dengan pukulan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Pak Lek yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan segera menerjang siluman wanita itu dengan menghujamkan bilah hitam keris ke tubuhnya. Beberapa kali Pak Lek menyerang, namun seperti yang menyerang hembusan angin. Tidak ada satupun serangan Pak Lek yang mengenainya. Aku mengajak Rumi dan Ismi membacakan doa yang diajarkan oleh Pak Lek untuk menahan gerakan siluman-siluman di sekitar kami. Sementara Pak Lek, Bajiwo, dan Ki Maisa Ombo menahan serangan-serangan yang datang kepada kami. Ternyata usaha kami berhasil. Doa yang kami bacakan mampu menahan siluman wanita cantik yang bertarung melawan Pak Lek hingga menunjukkan wujud aslinya. Kulitnya yang putih kini sebagian berubah menjadi sisik ular dengan mata dan lidah yang benar-benar mirip seperti ular. Dengan sigap, Pak Lek yang menyerang lagi tubuh siluman itu. Namun tanpa disangka, siluman itu mencabut sebuah keris dan menahan serangan Pak Lek hingga menimbulkan pecahan energi yang membuat Pak Lek terpental. "Bukan kamu saja yang memiliki keris pusaka," ucap siluman itu. Pak Lek tidak memperdulikan ucapan siluman itu dan kembali menyerang. Namun tetap saja, Pak Lek terpental setiap dua keras itu beradu. Pusaka ini akan mementahkan semua serangan yang menyentuhnya. Hebat bukan? Ucap makhluk itu. Keris ini kurebut dari seseorang dukun yang kubunuh atas permintaan leluhur kedua bocah ini. Mendengar ucapan siluman itu, aku menoleh ke arah Bajiwo yang sepertinya tidak memperdulikan ucapan makhluk itu. Tak usah pedulikan, makhluk itu hanya ingin mempengaruhi kita, ucap Bajiwo yang masih sibuk dengan ular-ular yang menghampiri kami. Benar Dimas, jangan pernah mendengarkan ucapan dari siluman sesat seperti mereka. Tapi yang membuat saya heran, bagaimana siluman bisa menggunakan pusaka yang dibuat oleh manusia, ucap Pak Lek yang masih mencari cara menangani pusaka siluman itu. Siluman tidak bisa menggunakan pusaka yang dibuat untuk manusia, kecuali kulit pemiliknya sendiri yang melapisi pegangannya. Ucap makhluk itu sambil menunjukkan kulit manusia yang membungkus gagang keris pusaka itu. Mas, Mama maksud siluman itu, dia menguliti pemilik pusaka itu untuk bisa menggunakan pusaka itu, tanya Rumi. Sepertinya begitu. Aku menjawab sekenaku karena aku memang benar-benar tidak mengerti apapun mengenai pusaka. Namun lain dengan Bajiwo.
ia segera menyingkirkan ular yang mendekat dan menghampiri Pak Le. "Mbak Jiwo, jangan terpancing. Makhluk itu sengaja memancing emosimu," ucap Pak Le. Namun Mbak Jiwo tetap tidak membalas dan tetap berjalan ke samping Pak Le. "Sudahlah, aku tak peduli dengan urusan leluhurku. Aku hanya ingin memastikan seharusnya bila hitam keris Sukmageni sudah pernah menyentuh dari siluman itu kan?" tanya Mbak Jiwo. Pak Le mengangguk. Terlihat ia mengingat api hitam yang muncul setelah Pak Le memotong salah satu ekor siluman ular itu yang menjerat Mbak Jiwo. "Kalau begitu, ingat mantra ini baik-baik." Mbak Jiwo mendekat dan menatap bagian ekor siluman ular yang terpotong oleh keris Pak Le dan membacakan sebuah mantra. "Geni sukmo ngobong jiwo, uripke karma geni kagem getih duroko." Sontak setelah mantra itu dibacakan, siluman wanita itu menggelinjang seperti kesakitan. "Panas, panas!" Siluman itu berteriak hingga suaranya terdengar ke seluruh hutan. Darah yang terlihat menetes dari bagian tubuhnya yang terpotong berubah menjadi api hitam seperti yang sebelumnya menyala di keris Pak Le. "Bajingan kalian, habisi mereka tanpa sisa," perintah makhluk itu pada seluruh pengikutnya. Dengan segera, seluruh makhluk di sekitar kami mengerubuti kami dan menyerang tanpa ampun. Pak Le, Mbak Jiwo, dan Ki Maisa Ombo menahan dengan sekuat tenaga. "Kesini, cepetan!" Tiba-tiba, roh bocah bernama Imin itu memanggil kami dan menunjuk ke sebuah lubang hitam di bawah di sebuah tanah tak jauh dari tempat kami berada. Kami segera mengerti dengan yang ia maksud. Aku memberi isyarat pada Ki Maisa Ombo hingga ia menimbulkan serangan yang membuat seluruh tanah di sekitar kami bergetar. Tak melewatkan kesempatan, kami berlari menuju lubang yang ditunjukkan oleh hantu bocah itu, dan Pak Le terlihat seperti membacakan mantra untuk menghilangkan keberadaan kami. Walau kecil, lubang ini ternyata cukup panjang. Cukup sulit bernapas di lubang ini, namun masih lebih baik daripada harus berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Beberapa kali hantu bocah itu menembus tanah dan menengok ke atas memastikan apakah posisi kami sudah aman, hingga akhirnya kami tiba di junjung lubang ini yang ditutup oleh semak yang cukup lebat. "Aman, ayo cepetan!" ucap hantu bocah yang menuntun kami. Ternyata benar ucapannya. Tempat kami keluar terlihat aman. Tidak ada satupun ular yang berada di tempat ini. "Ayo cepat, tempat ini masih wilayah kekuasaan makhluk itu," jelasnya lagi. Kami segera keluar dari lubang dan dengan tiba-tiba di sebuah hutan yang dipenuhi semak. "Hebat kamu Imin, kamu nyelamatin nyawa kami," pujiku pada hantu bocah itu. Ia tersenyum, namun sepertinya ia juga sadar masalah kami belum selesai. "Jangan senang dulu, masih banyak makhluk yang lebih seram. Lebih baik persiapkan diri dulu sebelum lanjut ke pemandian," jelas bocah itu lagi. Kami mengerti. Dengan segera kami mengeluarkan botol air minuman yang kami bawa dan sedikit melepas lelah selama pertarungan tadi. Mbah Jiwo, kekuatan bila hitam keris ini begitu mengerikan. Entah bagaimana bila kekuatan ini ada di tangan yang salah, ucap Pak Le yang masih takjub dengan kekuatan keris Sukmageni yang telah diperkuat oleh Mbah Jiwo. "Kamu benar Bimo, begitu banyak pendekar yang meminta pusaka dengan kemampuan itu. Namun saya tahu resikonya dan tidak pernah memberikannya kepada siapapun," jawab Mbah Jiwo. Pak Le masih takjub dengan keris Sukmageni yang ia pegang saat ini. "Lalu mengapa Mbah Jiwo memberikan kekuatan ini pada keris Sukmageni milikku ini?" tanya Pak Le lagi. "Ada banyak alasan. Yang pertama, karena saya percaya kekuatan ini dipegang oleh orang yang tepat, sehingga tidak akan digunakan untuk hal yang salah. Dan yang kedua, kekuatan api putih keris Sukmageni memiliki kemampuan penyembuh yang bisa menetralkan api hitam itu, sehingga kekuatannya dapat dikendalikan," jelas Mbah Jiwo. Pak Le mengangguk dan akhirnya mengerti maksud Mbah Jiwo. "Terima kasih Mbah, saya akan gunakan kekuatan ini dengan bijak," ucap Pak Le yang merasa terhormat mendapatkan kekuatan yang dipercayakan oleh Mbah Jiwo. Setelahnya, Mbah Jiwo meminta Ismi mengeluarkan batu hitam yang ia genggam dan membacakan mantra yang sebelumnya yang telah ia ajarkan.
Seketika muncul makhluk mengerikan di tengah-tengah kami. Siluman ular besar dengan badan manusia yang terpisah dari kepalanya. Bimo, apa kamu bisa membantu makhluk ini? Dia adalah ibu dari hantu bocah ini yang menjadi bawaan dari makhluk itu, ucap Mbak Ciwo. Iya Pak Le, tolong bantu ibunya Imin, dia sudah banyak membantu kita, tambahku. Pak Le terlihat tersenyum. Dengan segera ia membacakan beberapa mantra dan memutarkan pergelangan tangannya beberapa kali hingga muncul kobaran api putih yang menyelimuti tangannya. Dengan sekali sentuhan, tubuh dan kepala makhluk itu terbakar oleh api putih yang keluar dari tangan Pak Le. Api itu menjadi semakin besar. Terlihat tubuh ular dari makhluk itu menggelinjang seperti kesakitan. Mas, ibu kenapa? Tanya Imin yang khawatir melihat ibunya merasa kesakitan. Kamu tenang dulu, percayakan sama Pak Le, ucapku yang segera mendampingi Imin di sebelahnya. Setelah terbakar cukup lama, bagian tubuh yang berbentuk ular terbakar habis menyisakan tubuh seorang perempuan yang kembali menyatu dengan kepalanya. Ibu! Teriak Imin yang tiba-tiba merasa senang melihat sosok yang sudah lama sekali tidak pernah dilihatnya. Pak Imin, kamu nungguin ibu? Tanya roh perempuan itu. Iya bu, Pak Imin mau ketemu ibu, meluk ibu, ucapnya sambil tahan-hentinya memeluk roh wanita itu. Wajah bocah yang sebelumnya mengerikan dan terlihat nakal itu kini berubah menjadi manja seperti anak kecil yang polos. Ya sudah, ibu sudah tenang. Api tadi sudah membakar semua penyesalan ibu. Cepat nyusul ibu ya, ucap wanita itu dengan sosoknya yang perlahan menghilang. Kamu Imin ya, sini pegang tangan Pak Le, kamu bisa ikut ibumu, ucap Pak Le yang menjulurkan telapak tangannya yang masih diselimuti api putih. Sayangnya bukan meraih tangan itu. Hantu Imin mundur dan kembali ke ibunya yang mulai menghilang. Ibu, Imin di sini dulu ya, Imin mau bantuin masnya Imin dulu, Imin pasti nyusul. Tunggu, maksudnya Imin masih ingin membantu kami. Benar-benar ucapan yang sama sekali tidak kami duga. Seketika setelah ucapan itu, ibu hantu bocah itu menghilang dengan wajah yang tersenyum. Imin, jaga mas sama mbakmu itu ya, jangan nakal. Kalau sudah, cepat susul ibu. Ucapan hantu itu benar-benar mengingatkanku pada sosok ibu yang selalu membuatku rindu. Aku sama sekali tidak menyangka akan melihat kejadian ini dari wujud yang tidak bisa kulihat sebelumnya. Hari berjalan begitu cepat. Aku menoleh pada jam tanganku dan menunjukkan bahwa hari sudah mulai malam. Walaupun sebenarnya di hutan ini sulit membedakan siang dan malam dengan minimnya cahaya yang masuk.